Rp7.142.000, sehingga saldo alokasi masjid Sriwadari berjumlah Rp18.281.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan alokasi masjid Al-Kathedral sampai pada saat laporan ini disampaikan. Selanjutnya sebelum sholat semakin mulai kepada jamaah yang bersosok di depannya masih kosong, monggo untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah kalau komunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita menjalankan sholat pada siang hari. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk kita sholat semantan segera kita mulai. Kepada Ketua Umum Bapak Ustaz Transkripsi WMB maupun Bapak Umbar Widodo silakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, sok-sok tempat masih banyak yang kosong. Kami persilakan untuk menyempurnakan sok-sok yang masih kosong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullahu alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jamaah Jumat rahimakumullah, hal yang pertama dari khotbah pada hari ini adalah berwasiat untuk mari kita bersama-sama menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang menjamin kebahagiaan, keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah. Dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang, serta menjalankan apa yang menjadi ridhonya dan menjadi sunnah Rasul. Insya Allah kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kemudahannya, kecantikannya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah siapa yang paling takwa di antara kita. Jamaah rahimahumullah, minggu ini kita berada pada dua momentum besar dalam riwayat perjuangan umat Islam. Di antara dua kutub sejarah yang sangat ternilai. Yang pertama, kita peristiwa Idul Kurban, Idul Adha, peristiwa ritual haji. Meskipun bulan Dzulhijjah belum selesai, tetapi ini sudah kita lampaui, dan sebentar lagi kita akan menemui sebuah momentum yang berarti, yang itu menjadi ruang umat Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Yang itu sampai sekarang menjadi peristiwa atau momentum di perhitungannya tahun Hijriah, tahun umat Islam. Nah, di dua momentum ini telah melibatkan sosok dan tokoh yang sangat populer.
ketika Idul Kurban, di situ adalah sosok Nabi Ibrahim sebagai Abiyun Nabi, sebagai bapaknya dari para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim bisa menurunkan putranya yang menjadi nabi juga, yaitu Ishak dari Sarah dan Ismail dari istri Hajar. Sehingga Nabi Ibrahim itu menjadi sosok yang besar dan diabadikan dalam sebuah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali. Hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang disebut dalam sholawat. Sedangkan yang kedua adalah sosok besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah sosok Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul yang mempunyai dan membawakan syafaat nanti di akhir dunia. Oleh karena itu, peristiwa itu mari kita kenang dan kita hayat. Tatkala Nabi Ibrahim, sebuah tokoh besar, disuruh menyembelih Ismail, maka hakikatnya saat itu bukan Ismail yang disembelih, tapi adalah nafsu kehewanan manusia. Jadi nafsu serakah, egois, mementingkan dirinya sendiri, nafsu sombong, dan nafsu-nafsu sebagainya. Esensinya adalah ini. Oleh karena itu, setelah Idul Kurban selesai, maka kurban itu adalah jalan terus, tidak berhenti pada saat Idul Kurban. Karena hakikatnya atau esensinya sama. Hidup ini harus berkorban, harus bersiap diri dalam bentuk-bentuk yang lain. Allah kemarin kita simbol menyembelih sapi dan domba, kambing. Tapi kali ini Ibrahim yang Ismail yang lain yang kita sembelih, yaitu nafsu itu manusia, nafsu serakah manusia yang tiap hari selalu berbicara kepada kita. Sehingga tatkala hari itu Nabi Ibrahim melempar jumroh, Ismail juga melempar jumroh, kemudian Hajar juga melempar jumroh, yang sekarang diabadikan menjadi jumrohul ula, wusta dan akobah di peristiwa ini. Maka saat ini juga kita harus meniru itu juga untuk melempar para setan-setan itu dalam bentuk yang lain. Itulah sekilas peristiwa dari yang kita lalui, yaitu Idul Kurban dan Idul Adha. Hari ini kita lanjutkan kurban itu, meskipun hijrah yang selesai, lanjutkan pengorbanan dalam bentuk yang lain dalam kita mengarungi hidup. Kemudian yang kedua adalah peristiwa hijrah Rasul. Peristiwa hijrah Rasul itu adalah suatu momentum yang sangat bersejarah bagi kemajuan umat Islam, khususnya perkembangan dakwah Islam pada saat itu. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu di Mekah sudah tertekan luar biasa oleh kaum kafir Quraisy, tidak bisa bergerak sana kemari, selalu diawasi, selalu diancam, sehingga perintah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah yang waktu itu naik tidak ada kendaraan seperti sekarang. Kalau sekarang orang dari Mekah ke Madinah sudah ada kereta api, sudah ada bis-bis besar. Jalan kaki diikuti oleh para sahabat dan simpatisan yang saat itu berangkat bersama-sama hanya mengandalkan kendaraan unta dan jalan kaki di tengah padang pasir
sesampai di Madinah, dia mendapat rombongan itu jadi mendapat sambutan yang luar biasa oleh kaum Ansor. Diberi tempat, dibangunlah masjid di Madinah, Masjid Nabawi yang sekarang masih kita kunjungi. Hingga saat itu Rasul meninggal dunia di tempat itu, sampai sekarang makamnya pun masih ada di situ. Nah, momentum hijrah ini sampai sekarang juga masih diharapkan kita pada dasarnya selalu berhijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik, berhijrah dari kemalasan menjadi semangat, berhijrah dari pikir dan eman-eman menjadi orang yang suka bersedekah, berhijrah dari tadinya menjadi orang yang malas untuk beribadah menjadi beribadah. Oleh karena tatkala berhijrah ini, maka yang terpenting momentum yang harus kita catat dalam hijrah ini bukan peristiwanya, tapi esensinya. Esensi berhijrah sama mari kita ikuti Rasul itu. Karena dengan hijrahnya Rasul itu, perkembangan umat Islam menjadi pesat luar biasa, sehingga pada suatu saat Mekah yang tadinya itu menjadi tidak nyaman bisa ditaklukkan melalui kekuatan-kekuatan yang ada di Madinah. Dan sampai sekarang haram dua Mekah dan Madinah itu menjadi dua yang tetap bersejarah dikunjungi, tidak pernah menjadi sepi tiap manusia. Jamaah Jumat rahimahullah. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam menjelang tahun baru nanti yang kira-kira kurang seminggu atau berapa? Nanti tanggal 16 ada 3 hal yang perlu kita siapkan untuk dalam tahun baru. Yang pertama adalah bekal iman dan takwa. Iman dan takwa itu adalah menjadi modal yang utama. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 150, berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal yang kita siapkan memasuki tahun baru pada kita tambah beriman. Bekal yang kedua adalah amal soleh. Setiap amal yang kita lakukan sekecil apapun akan kembali kepada kita bersama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya akan melihat balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pun, niscaya akan melihat balasannya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah bekal taubat dan istighfar. Marilah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, sehingga tanpa rahmat Allah maka tentunya kita menjadi tidak akan diampuni. Qulu bani Adam khata'an wa khairul khata'ina taubat. Khairul khata'ina taubat. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha Kasih. Itulah 3 hal itu. Mari kita song-song peristiwa yang besar ini, peristiwa hijrah, dengan yang pertama adalah iman dan takwa kita ditingkatkan, kemudian amal soleh, kemudian yang ketiga taubat dan istighfar. Semoga kita bisa merayakan tahun ini dalam keadaan yang tidak begitu bukan berbeda, tapi dalam hati dan semangat. Inilah yang menjadi harapan kita. Barakallahu fi ibadi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Ya qadil hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.